Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Riza Mazidu dengan judul topik update teknik anestesi dan sirkumsisi, bagaimana menyikapinya. Sekilas tentang Dr. Mazidu, beliau dikenal sebagai Dr. Reok. Kenapa? Beliau ini berasal dari Ponorogo. Beliau selalu mengatakan kami ini dokter desa tapi sudah banyak melanglang buana di mana-mana Dr. Mazidu ya, sebagai satgas COVID-nya di Ponorogo maupun sebagai pengajar juga di Sunan Giri. Kepada Dr. Riza Mazidu, waktu dan tempat kami persilakan dokter. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru-guru kami, Dr. Ari Rojani, Dr. Pradana. Terima kasih kami sampaikan atas semua ilmu yang telah diajarkan guru-guru. Mudah-mudahan pahala yang kami dapatkan mengalir sampai pada guru-guru kami semuanya. Amin. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Izin untuk share screen. Terima kasih. Di sini sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh guru kami, Dr. Pradana, sedikit kami akan berbagi mengenai teknik anestesi dan sirkumsisi yang terkini. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini sirkumsisi seperti menjadi idola bisnis, idola pelayanan, dan selalu yang disampaikan adalah bagaimana sirkumsisi itu tanpa jarum suntik, tanpa dijahit dan sebagainya. Nah, ini kita akan coba membahas sedikit mengenai update teknik anestesi dan sirkumsisi, bagaimana kita menyikapinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sirkumsisi ini adalah kompetensi level 4A untuk dokter umum. Artinya, mohon maaf, sebenarnya tindakan sirkumsisi ini adalah kompetensinya seorang dokter, bukan seorang paramedis, apalagi yang non-medis. Oleh karena itu, karena ini adalah level kompetensinya dokter, level kompetensinya kita, maka sebaiknya harus kita perhatikan, harus kita dalami, dan harus kita kuasai. Sirkumsisi sudah dikenal mulai zaman 2500 sebelum Masehi, pada zaman Mesir kuno, bisa terlihat dari gambar-gambar relief yang ada. Kemudian sekarang kita masuk sirkumsisi yang baik itu yang seperti apa? Yang aman, yang nyaman, kemudian yang secara estetis bagus, atau yang secara bisnis menguntungkan. Tentu tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Dr. Ari Rojani, bahwa ada beberapa kasus itu yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan sirkumsisi biasa. Sedangkan sebenarnya yang ada di masyarakat, kasus phimosis atau yang mungkin bisa dikerjakan sirkumsisi yang biasa itu sebenarnya ada banyak. Oleh karena itu, sirkumsisi yang baik itu tentu aman untuk operator, aman untuk pasien, sekaligus nyaman untuk operator dan nyaman untuk pasien. Kemudian kita mulai masuk pembahasan teknik anestesi dan sirkumsisi yang update. Secara umum, tahapan dari sirkumsisi secara garis besar kita bagi mulai dari proses pembiusan, kemudian pemotongan prepusium, dan penjahitan. Kemudian di era yang saat ini, era medsos, era internet yang sangat maju, maka di sini ada pemasaran yang saya beri tanda tanya, karena saat ini pemasaran sirkumsisi harus kita akui bahwa di luaran sana pemasarannya sangat luar biasa. Dan mohon maaf, itu
sebagian kecil saja sebenarnya yang dari dokter, ada sebagian lagi dari teman-teman dari paramedis. Sedangkan update sendiri di sini adalah mengenai pembaruan atau kekinian. Yang baru itu apanya, yang kekinian itu apanya, kita lihat. Jadi kalau dari proses pembiusan, yang kita sampaikan di sini untuk lokal anestesi ya. Untuk lokal anestesi yang sebelumnya kita lakukan dengan jarum suntik, kita melakukan blok ataupun dengan teknik infiltrasi. Saat ini tersedia berbagai macam alat yang dinamakan free needle injection. Jadi karena memang tidak menggunakan jarum suntik, menggunakan teknologi tekanan, jadi lidokainnya ada di dalam tabung di sini, kemudian di sini ada semacam pegas yang menekan. Dengan tekanan tersebut, maka obat akan keluar dari ujung nozzle-nya di sini. Ada berbagai macam alat yang tersedia saat ini di Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu teknik pemasaran bagaimana dikatakan sunat tanpa jarum suntik. Kalau kita pikir ya memang tidak menggunakan jarum suntik, dan secara pemasaran itu juga bagus, secara psikologis kepada anak juga baik. Secara umum gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau memakai jarum, kita memasukkan bahan anestesinya di subkutan seperti ini. Kalau memakai free needle dengan kanan, maka zatnya akan masuk kurang lebih seperti ini. Tentu diharapkan memberikan hasil yang sama-sama memberikan rasa yang nyaman, kemudian ketika dilakukan tindakan, pasien tidak merasakan sakit. Kelebihan dan kekurangan, kalau dengan jarum, bisa onsetnya lebih cepat, terarah dengan dosis yang terukur, tetapi kalau tekniknya kurang bagus atau terlalu banyak memasukkan cairan, maka akan nyeri dan bengkak. Kalau yang tanpa jarum, nyeri minimal, minim bengkak, kemudian secara psikologis juga anak tidak takut, tetapi onsetnya akan lebih lama, dan ternyata dosisnya juga akan cepat habis. Dan sekarang sudah banyak sekali berita juga yang beredar, sunat tanpa jarum suntik apakah bisa. Tetapi yang sebenarnya di sini menjadi menarik, sebenarnya adalah di sini. Pendiri rumah sunatan, Dr. Mahdian, beliau seorang spesialis bedah saraf. Jadi yang mendirikan rumah sunatan yang franchise-nya sudah sangat banyak, itu ternyata seorang bedah saraf. Dari jurnal juga dijelaskan dengan menggunakan alat tanpa jarum, itu secara keamanan juga akan mengurangi resiko tenaga medis untuk tertusuk jarum, karena memang tidak menggunakan jarum. Kemudian secara psikologis juga anak menjadi tidak takut. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa ternyata ketika menggunakan injektor yang free needle, ternyata dosis untuk proses hitannya itu tidak cukup. Atau memang kekurangannya lebih cepat habis itu tadi. Sehingga pengerjaan sirkumsisinya juga harus lebih cepat. Mungkin secara umum ya kurang cocok kalau untuk yang masih belajaran, kira-kira mungkin seperti itu. Ini kemudian kalau untuk sirkumsisi dewasa, ini secara kesimpulan memang cukup efektif dengan onset yang cukup cepat untuk dilakukan sirkumsisi. Secara umum sama, inti dari lokal anestesi atau pembiusan sirkumsisi ini adalah memblok saraf di dorsalis penis di sini, hanya alatnya saja yang berbeda. Apakah memasukkan obatnya itu dengan jarum atau dengan alat free needle injeksi yang menggunakan teknologi kanan itu tadi. Kemudian berikutnya adalah teknik
Mohon maaf. Kemudian teknik pemotongannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar dari pemotongan ini tentu adalah kita menggunakan gunting ya, dengan menggunakan gunting. Kemudian saat ini yang banyak sekali berada di pasaran adalah dengan thermocutter. Sebenarnya ini sangat-sangat tidak disarankan. Kemudian ada klem, kemudian menggunakan cutter. Sebenarnya tidak disarankan menggunakan surgical cutter ini, misalnya, kemudian dilakukan pengeleman. Jadi setelah dipotong, dilakukan penjahitan untuk yang frenulum, sisanya dilakukan pengeleman. Ini untuk yang standar, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada teknik dorsum sisi dan guillotine. Tentu yang paling aman adalah teknik dorsum sisi. Karena saat krusial dalam sirkumsisi itu adalah saat kita memotong prepusium. Oleh karena itu diusahakan pada saat kita memotong prepusium itu kita bisa melihat gland penis. Sedangkan guillotine kita tidak bisa melihat. Ini juga teknik yang kurang disarankan. Yang paling aman adalah dorsum sisi. Kelebihannya bisa dilakukan untuk segala macam kondisi penis, kecuali yang kontraindikasi seperti dijelaskan oleh guru kita tadi. Kemudian dengan modal yang kecil, dengan basic set biasa, kemudian perawatan mudah seperti luka biasa. Akan tetapi kekurangannya memang perdarahan, kita harus bisa mengontrol perdarahannya. Kemudian kerapian tergantung dari operator. Ini untuk yang teknik guillotine, kurang disarankan juga, kurang aman untuk yang kurang berpengalaman, karena kita saat memotong prepusium kita tidak bisa melihat posisi gland penisnya. Sedangkan dorsum sisi ini adalah teknik yang paling aman, karena saat kita memotong prepusium kita bisa melihat gland penisnya secara jelas. Ini berbagai macam hasil sirkumsisi memang sangat tergantung dari operator. Kemudian ini yang tidak kita sarankan. Pertama, tekniknya guillotine itu sangat berisiko mencederai gland. Kemudian pemotongannya menggunakan bara api. Sebaiknya memang kita membuat lebih giat lagi untuk mensosialisasikan bahwa alat tersebut tidak disarankan untuk digunakan untuk sirkumsisi. Ini kira-kira hasilnya. Kemudian sunat klem. Saat ini yang ada di pasaran Indonesia ada berbagai macam klem, antara lain ada Superring, Mahdian klem, Alis klem, Sonatron, Gumko, dan lain-lain. Kelebihannya prosesnya cepat dengan perdarahan yang minimal, tetapi memang harga alatnya lebih mahal. Kemudian tidak perlu diperban dan tanpa jahitan. Tidak perlu dijahit karena memang luka dari sirkumsisinya itu adalah posisinya terjepit oleh klem. Tetapi memang semua punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya antara lain kerapian, kembali lagi ke pengalaman operator. Kemudian pasca sunat mungkin kurang nyaman, karena masih memakai alat yang menempel. Kemudian sering terjadi edem. Kemudian hasil terlihat lama karena hasilnya akan terlihat setelah alatnya lepas. Kemudian pada anak besar kurang nyaman karena ada alat yang menempel di penis tersebut. Ini untuk plastik bel, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi teknik plastik bel ini sama seperti kalau saat ini di Indonesia adalah super ring. Jadi kita memasukkan ring ke dalam prepusium, kemudian kita ikat, terus kita potong prepusiumnya. Selanjutnya nanti akan terjadi nekrotik, ringnya akan lepas bersamaan dengan tali yang kita ikatkan tersebut. Ini yang saat ini ada di Indonesia, ada Mahdian klem,
Dr. Mahdian ini adalah seorang ahli bedah saraf. Beliau justru mengembangkan alat di bidang urologi atau di bidang sirkumsisi. Dan plastik bel ini yang berkembang di Indonesia, metodenya sama dengan super ring dan sunatron alis clamp. Ini super ring dipasang, setelah dibebaskan, ring dipasang sesuai ukuran, kemudian ditali, kemudian dipotong. Nanti pada 7 sampai 14 hari biasanya ring akan terlepas. Sedangkan sunatron ini kemudian nanti kurang lebih sampai pada hari ke-7 atau ke-10 nanti akan alatnya dilepas. Kalau super ring alatnya nanti nekrotik dia lepas sendiri, kalau sunatronnya akan dibantu pelepasan. Ini kurang lebih hasilnya memang semua kembali lagi ke pengalaman operator. Kalau memasang ringnya miring, maka posisi mukosanya juga tidak akan rata. Tapi kalau memang pas, bagus, hasilnya juga bisa bagus. Kemudian sunat sealer ini hampir sama seperti sunat biasa, tetapi penjahitannya digantikan dengan lem. Kelebihannya memang prosesnya cepat, perdarahan minimal, tetapi yang saat ini banyak digunakan teman-teman itu masih menggunakan koper. Padahal itu tidak kita sarankan. Ini tidak kita sarankan, tapi memang yang murah, terjangkau, dan banyak di pasaran seperti ini. Apakah nanti perlu ada regulasi tertentu yang mengatur? Nanti mungkin perlu diskusi khusus untuk hal tersebut. Tetapi kalau menggunakan alat elektrosurgery yang sesuai standar seperti ini, saya kira tidak ada masalah. Biasanya kita lakukan penjahitan di frenulum di arah jam 6. Untuk sisanya kita menggunakan ini bisa surgical skin glue, kemudian ada merek-merek yang banyak di pasaran seperti ini. Ini kira-kira hasil gambaran sunat dengan lem seperti ini. Kemudian kita masuk bagian kedua, bagaimana kita menyikapinya dari berbagai macam teknik update dari anestesi dan sirkumsisi tersebut. Kita coba melihat bahwa bisnis kita itu adalah sesuatu yang unik. Karena tanpa repeat order, tanpa memajang hasil karya, objeknya sesuatu yang vital, dan di saat kondisi apapun stabil. Kenapa? Karena memang kita itu hampir setiap hari, setiap saat ada. Karena memang mayoritas warga Indonesia itu adalah seorang Muslim. Kalau kita ketik di Google aja misalnya bisnis khitan, maka akan keluar seperti ini. Ini saya ambil data di Ponorogo saja, ini pada tahun 2020 misalnya, jumlah populasi laki-laki itu ada 474.000. Kalau kita pecah lagi, pada usia di bawah 14 tahun, itu ada hampir 95.000. Artinya apa? 95.000 ini adalah yang potensi sebagai pasien khitan. Kemudian saya ambil data di Ponorogo, saat ini ada dokter umumnya sekitar 174, dengan dokter perempuannya 112, sedangkan dokter laki-lakinya hanya ada 62. Dari 62 tersebut, yang praktek pribadi sekitar 36. Dari 36 ini kira-kira yang melayani khitan itu paling hanya 20%, tidak sampai 10 dokter. Kemudian pertanyaannya sebenarnya adalah, khitan ini adalah kompetensi kita, kompetensi seorang dokter umum, levelnya 4A, tetapi ternyata ketika sudah di masyarakat, tidak semuanya melayani sirkumsisi. Kemudian kemana sunatnya kalau tidak ke dokter? Akhirnya muncul subit sehat bedar,
menerima teknik hitan yang seperti ini. Belum lagi ini ada misalnya caleg maksum dalam 80 menit menyunat 166 anak. Kalau kita lihat yang menarik di sini adalah beliau seorang alumnus IKIP PGRI. Menangani sunatan massal. Ini menjadi PR kita bersama. Dan ada berita lagi seperti ini, ketika kurang hati-hati, kemaluan bocah Pekalongan putus sunat laser. Laser yang dimaksud di sini tentu adalah koter yang tadi sangat tidak kita sarankan. Setelah melihat hal tersebut, kita kembali bertanya, bagaimana kita menyikapinya? Saat ini yang ada di Indonesia berkembang seperti ini, apakah kita akan ikut mengembangkan pelayanan sirkumsisi? Ada PT Sunat Modern Indonesia, ini ada di Madiun, kemudian ada OSI, Operator Sunat Indonesia, ada Khitan Nusantara, ada ASDOI. Apakah kemudian kita akan menjadi bagian dari pengembangan sirkumsisi tersebut, atau kita yang akan membuat pengembangan yang baru sebagai wadah mungkin yang bisa menjadi jawaban tantangan dari sirkumsisi saat ini. Dan kalau kita mau mengembangkan sirkumsisi sebenarnya kuncinya 3, kompetensi, branding, skill. Kompetensi kita sudah punya, karena memang dokter umum adalah kompetensinya sirkumsisi. Branding kita bisa bangun, skill kita harus kembangkan. Karena sebagai dokter kita harus belajar seumur hidup. Dan sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.